Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam, selamat kita bertemu lagi dalam renungan malam Sosianim. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman. Kebaikan, kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kami. Karena kemurahan-Mu lah sampai hari ini kami ada. Karena kasih karunia Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Apa yang Tuhan mau kami dengar malam hari ini. Berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya, mari kita buka dalam Kejadian 41. Kejadian 41 ayat yang ke-45. Lalu Firaun menamai Yusuf Zahnat Paneah, serta memberikan Hasnat anak Potifera, Imam On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, 45 bagian C ini adalah topik malam kita. Saya baca sekali lagi. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kalau kita baca sambung dengan 46 yang bagian A, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun. Artinya umur 30 tahun Tuhan mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas Mesir. Umur 30 tahun di hari-hari ini, di zaman kita ini adalah umur yang produktif. Ya, banyak orang mau mulai usaha atau baru mulai merintis atau baru mulai bekerja di usia-usia 30 tahunan ini untuk zaman sekarang. Tetapi kalau kita melihat kitab ini, kita membaca ayat ini, 30 tahun Yusuf mencapai satu titik secara prestasi dunia, secara karir. Dia menitik karir yang paling tinggi, orang nomor 2 di Mesir. Bahkan Firaun sempat berkata bahwa bedanya dia dengan Firaun adalah tahta, tetapi orang tidak boleh bergerak melakukan segala sesuatu tanpa sepengetahuan Yusuf. Begitu besar kuasa Yusuf, begitu besar hal-hal yang didapat oleh Yusuf, tetapi itu tidak didapat dengan mudah. Dia mengalami suatu proses yang begitu lumayan panjang, ya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 37, Kejadian 37 ayat yang kedua. Kejadian 37 ayat 2, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi dia masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kalau kita baca terus, maka kita akan menemukan di ayat yang kelima, di situ Yusuf menceritakan tentang mimpinya, tentang bulan dan bintang-bintang yang sujud menyembah kepada dia, dan berkas-berkas saudaranya yang sujud menyembah kepada berkasnya. Ada satu visi yang Tuhan berikan kepada Yusuf di umur 17, bahwa dia akan menjadi penguasa. Dan kalau kita baca ayat pokok tadi umur 30, berarti di situ ada tenggang waktu. Selama 13 tahun Tuhan memproses Yusuf. Kalau kita coba membaca, maka begitu banyak hal yang diperhadapkan oleh Yusuf, diperhadapkan kepada Yusuf, tetapi dia menang. Malam hari ini saya memberi tema kita tentang renungan malam ini, yaitu proses Tuhan. Proses Tuhan. Tidak ada di dunia ini yang instan. Ya, segala sesuatu butuh proses. Segala sesuatu butuh waktu untuk menunjukkan kualitas bahwa dia memang berlayak. Kalau kita melihat proses Yusuf, maka kita akan mulai dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 35. Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Di situ menuliskan proses yang pertama yang dihadapi oleh Yusuf, yaitu dia
dihianati oleh saudara-saudara kandungnya. Dia dijual, dia dijadikan budak, dijual oleh saudara-saudara kandung. Orang-orang yang harusnya membela dia, orang yang harusnya ada di posisinya, tetapi karena iri. Kalau kita baca di ayat sebelum-sebelumnya, di pasal 37, di situ saudara-saudaranya iri. Karena iri, marah, akhirnya dia dijual. Itu proses pertama. Dan kedua, kalau kita lihat dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 23, di situ kisah tentang Yusuf di rumah Potifar. Dia sudah melakukan pekerjaan yang baik. Ayat menuliskan di situ bahwa Potifar mempercayakan segala sesuatu kepada Yusuf dan semua dikerjakan dengan baik. Tetapi dia difitnah oleh istri Potifar. Istri Potifar yang begitu sangat tertarik dengan fisik Yusuf yang dikatakan begitu menarik. Sehingga ketika dia ingin menggoda Yusuf, Yusuf menolak. Ada satu hal yang luar biasa dikatakan Yusuf ketika ditawarkan untuk berzina dengan istri Potifar, tetapi Yusuf mengeluarkan sesuatu statement yang luar biasa di dalam pasal 39 ayat yang ke-9. Kejadian 39 ayat yang ke-9 dituliskan demikian. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Perhatikan baik-baik. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Di kasus yang kedua, di proses yang kedua ini, dia dicobai dalam hal perzinahan, kedagingan, hawa nafsu. Sementara orang lain tidak ada di rumah. Kalau kita baca mulai di ayat yang ke-7, istri Potifar menggodanya. Lalu Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini di depan Tuhan? Ya, kita akan bahas itu di tempat yang lain. Ya, yang ketiga, proses yang dialami Yusuf. Proses ketiga adalah Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Itu kita akan menemukan Yusuf dilupakan oleh orang yang dia bantu dalam menerjemahkan mimpi. Tantangan-tantangan yang pertama, saya ulangi, pertama dia dihianati oleh keluarganya, ditinggal, dijual menjadi budak. Yang kedua, dia difitnah, masuk penjara karena menjaga kekudusan. Ketiga, dia dilupakan oleh orang. Ini proses-proses yang panjang. Dia melewati proses ini selama 13 tahun. Dan Yusuf dinyatakan menang karena dia bisa mempertahankan sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Kita akan melihat kenapa sampai dia bisa bertahan, ya, dari proses yang tadi, dari godaan-godaan tadi. Bagaimana Yusuf ini bisa bertahan? Ternyata ada 3 hal lagi yang membuat Yusuf itu bisa bertahan. Hal yang pertama, Kejadian 39 ayat 7 sampai yang ke-10. Ayat 7 sampai yang ke-10 di situ menuliskan bahwa Yusuf seorang muda yang menjaga kekudusan walaupun resikonya di penjara. Kenapa sampai Yusuf ini bisa melewati proses selama 13 tahun, menerima visi di umur 17 tahun, menerima kesuksesan di umur 30. Tapi dia tetap konsisten. Yang pertama poinnya adalah dia menjaga kekudusan itu. Ketika kita mempunyai satu tujuan dalam hidup kita,
saya mau menjaga kekudusan ini, maka kita akan berusaha melakukan segala sesuatu yang tidak mencemarkan kehidupan kita. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyak hal, di kantor, di jalan, di pergaulan. Seringkali kita diperhadapkan sulit untuk tidak melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan dosa. Tapi kita harus berusaha sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang menerima karunia Tuhan, berusaha untuk tetap menjaga kekudusan hidup kita. Walaupun secara manusia begitu banyak kelemahan kita, tetapi mari tetap berusaha sekuat tenaga. Daging lemah, tetapi ketika kita berdoa dan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, saya yakin kita bisa mengalahkan segala sesuatu yang menjadi problema dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap ada dalam kasih karunia Tuhan, menjaga kekudusan. Kenapa kita harus menjaga kekudusan? Karena kita menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Hanya dengan kekudusanlah kita bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi hal yang pertama yang membuat Yusuf itu sukses melewati prosesnya, karena dia mau menjaga kekudusan. Yang kedua, Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 4 dan ayat yang ke-22. Kejadian 39 ayat 4 dan 22. Saya baca. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia melayani dia, karena kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada Yusuf. Kita pindah ke 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang dilakukannya di situ dialah yang mengurus. Ayat yang pertama tadi itu kisahnya di Potifar, di rumah Potifar. Ayat yang kedua kisahnya di penjara. Ya. Poin yang kedua, kenapa Yusuf bisa melewati proses-prosesnya? Ternyata dia adalah seorang muda yang rajin dan dapat dipercaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di rumah, jadilah orang yang rajin dan dapat dipercaya. Dimanapun Tuhan izinkan kita berada, di dunia pekerjaan kah, di keluarga pun, di lingkungan manapun kita berada, jadilah orang yang ringan tangan untuk bekerja. Jadilah orang yang jangan pemalas dan dapat dipercaya. Ketika kita dapat dipercaya oleh orang dan kita rajin, dimanapun kita ada, kita bisa menjadi berkat. Dimanapun kita ada, lewat kehidupan kita nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jangan sampai ketika kita ada di situ selalu ada keributan. Jangan sampai ketika kita ada di situ ada percecokan. Jangan sampai kita dikatakan oh malas, sampai kita dikatakan tidak mau berusaha. Secara tidak langsung itu mencoreng kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Tidak heran Yusuf bisa melewati proses, karena ternyata dia memang anak yang rajin. Orang muda yang rajin dan bisa dipercaya. Poin yang ketiga, yang terakhir, kenapa sampai Yusuf itu bisa melewati proses dengan luar biasa? Ternyata dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Saya bacakan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan dendam dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah bahwa harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah
kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangis lalu Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami telah datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Poin yang ketiga yang terakhir, kenapa sampai Yusuf bisa melewati prosesnya, yaitu Yusuf adalah orang yang sabar dan mau mengampuni. Hari-hari ini untuk menjadi orang yang sabar dan mau mengampuni adalah orang-orang yang langka. Bukan tidak bisa, itu kembali kepada niat kita. Apakah kita mau bersabar? Apakah kita mau mengampuni? Semua orang bisa, tapi tidak semua orang membuka hati untuk mau bersabar dan mau mengampuni. Seringkali kita mempertahankan ego kita. Kita lupa bahwa dosa kita sudah diampuni Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan sudah mati untuk kita. Tetapi ketika dosa orang lain, kita masih simpan. Kesalahan orang lain, kita masih simpan. Ketika orang lain berbuat kesalahan kepada kita, kita masih simpan. Ternyata yang disimpan itulah yang membuat kita gagal untuk melewati proses demi proses. Contohlah kepada Yusuf. Ketika dia sukses, justru dia berkata bahwa keluarganya mereka-rekakan sesuatu yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Artinya manusia boleh merancangkan sesuatu yang negatif tentang kita, tapi dari negatif itu Tuhan bisa merubah 180 derajat menjadi berkat. Saya coba membayangkan, andaikan Yusuf tidak dijual oleh saudara-saudaranya, maka dia tidak akan sampai ke Mesir. Kalau dia tidak difitnah oleh istri Potifar, maka dia tidak akan masuk ke penjara. Kalau dia tidak masuk ke penjara, maka dia tidak akan ketemu dengan juru minum dan juru roti. Kalau dia tidak ketemu dengan juru minum dan juru roti, maka ketika Firaun bermimpi, tidak akan ada yang menginfokan bahwa di penjara ada orang yang punya roh luar biasa, bisa menerjemahkan mimpi. Artinya Yusuf mempunyai sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu dia mempunyai pemahaman bahwa Tuhan sudah merancangkan semua yang terjadi, termasuk waktu dia harus dijual, termasuk waktu dia harus difitnah, termasuk waktu dia harus dilupakan oleh orang yang dia tolong. Ternyata itu adalah satu rangkaian besar untuk memelihara bangsa Israel dari 12 orang menjadi satu bangsa yang besar. Itu butuh makanan yang banyak. Itu butuh suatu pasokan konsumsi, pasokan kebutuhan yang banyak. Dan Tuhan sudah mempersiapkan Yusuf menjadi penguasa atas Mesir, sehingga bangsa Israel bisa berkembang dengan baik. Malam hari ini, ikuti proses Tuhan. Entah itu harus sakit, entah itu tidak sesuai dengan keinginan. Kalau itu proses Tuhan, maka Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kita. Malam hari ini, mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan melewati segala proses dalam kehidupan kita. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih untuk hari ini. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak berdosa di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Syesanim, bangkit, kuat, menang. Haleluya.
adalah rumahku.